Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu momok yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia adalah kekhawatiran. Kekhawatiran tidak memandang daripada status, kekhawatiran tidak memandang daripada kelamin, kekhawatiran tidak memandang daripada kaya miskin, tua muda, bahkan orang beriman atau tidak beriman. Orang beriman juga pernah mengalami kekhawatiran. Orang yang tidak beriman juga pernah sering mengalami kekhawatiran. Ketika saya masih muda, pada usia belasan tahun, sudah mengecap namanya kekhawatiran. Saya khawatir tidak mendapatkan persahabatan di tengah-tengah lingkungan saya. Saya khawatir tidak mendapatkan penghargaan di tengah-tengah lingkungan saya. Dan kekhawatiran itu sampai sudah pun saya dapatkan semuanya, itu masih berjalan di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya bekerja di salah satu perusahaan farmasi milik asing, saya membawa produk anti cemas, anxiety, produk antasida, obat mah, dan juga produk antidepresi, depresan, ya. Dan semua produk ini produk yang laris. Dan saya tahu kantong-kantong daerah mana yang membeli, yang mengorder produk kami ini. Dan sumber permasalahan di apotek juga seringkali obat antidepresi yang seharusnya diresepkan dokter bisa ada di toko obat. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa obat antidepresi ini laris? Karena berawal daripada kekhawatiran. Dokter umum, dokter penyakit dalam, dan khususnya dokter psikiater sudah memahami pasiennya rata-rata mengalami penderitaan gangguan baik di dalam tubuh maupun di dalam pikiran. Itu sering sekali disebabkan oleh kekhawatiran. Maka pada ayat 31 Tuhan Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan jangan khawatir. Kenapa Yesus katakan jangan khawatir?
Karena kekhawatiran ini sering sekali ya membuat orang tidak lagi melihat Tuhan. Khawatir ini sering sekali membuat orang tidak lagi mempunyai hubungan satu dengan yang lain, dirinya juga. Bahkan dari survei ya, orang Kristen dan bukan orang Kristen hampir secara umum itu penyakitnya ada pada khawatir. Tetapi yang membuat beda adalah orang yang sudah memiliki Allah, atau kita katakan dia sudah memiliki kerajaan Allah yang diam di dalam dirinya. Ini yang membuat beda. Nah, kalau orang belum melihat Allah di dalam dirinya, tentu yang dia lihat yang di sekelilingnya, dan itu yang sering membuat dia khawatir. Itu yang membuat dia khawatir. Saya ambil ilustrasi seperti seorang anak kecil. Anak kecil itu kalau mengambil sesuatu pasti ada di dalam pemikirannya tingkat perbandingan ambil atau tidak. Tetapi kalau dia melihat ada orang tuanya di situ, dia melihat ada orang tuanya di situ, pasti ada agreement, ya. Dan anak itu senang mengambilnya. Anak itu bisa mengambilnya sesuai daripada senyum orang tua itu, senyum bapaknya atau ibunya, atau kode tersendiri. Dan anak-anak tidak akan pernah khawatir kalau dia melihat gambaran ayah atau ibunya, gambaran orang tuanya ada di sisinya. Orang beriman juga demikian, orang percaya juga demikian. Maka Yesus katakan, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Nah, hakikat Allah mengatakan jangan khawatir karena ada Bapa di surga yang menyediakan. Persoalannya kita tidak melihat gambaran Bapa itu di dalam diri kita. Gambaran Allah itu di dalam diri kita. Nah, kita lihat sebentar di dalam 1 Tawarik pasal 16. Ya. 1 Tawarik pasal 16. Saya bacakan ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita terlepas dari pandangan Allah, dari wajah Allah, dan kita mau mengerjakan bagian-bagian yang ada di depan mata kita, di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita bisa, sepertinya kita mampu, tapi kita mengalami lelah sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam 1 Tawarik tadi Tuhan katakan carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Saya merenungkan firman Tuhan ini sangat mujarab bagi saya.
bangun pagi, acap kali pikiran ini mau ditarik ke macam-macam. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk mencari wajah Allah, maka rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah sepertinya zero, sepertinya tidak ada, melainkan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, berkat-berkat rohani menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Rupanya penyakit khawatir semua berasal dari pemikiran yang merasa kurang. Mungkin kurang cantik, kurang kaya, kurang tampil, kurang dan kurang dan kurang. Sehingga yang kurang itu sering sekali membuat kita tertekan. Tetapi dalam ayat 32 dikatakan di situ, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukannya semua itu. Mari kita selidiki diri kita. Mari kita cek diri kita. Sudahkah kita memiliki hubungan khusus dengan Bapa yang di surga? Sudahkah ada Allah bertahta menjadi raja di dalam hidup kita? Kalau itu belum terjadi, pantas, wajar, yang tidak perlu dikhawatirkan pun itu sering terjadi. Yang tidak perlu dicemaskan pun itu sering terjadi. Kalau orang yang belum memiliki Allah di dalam dirinya secara pribadi, maka dia hidup, dia bekerja tanpa Allah. Dan dia mengandalkan dirinya yang terbatas. Ya, kita cek diri kita, kenapa kita murah lelah, murah stres, murah depresi, bahkan kita sering di bawah tekanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang khawatir itu dia lebih lama berfokus pada hal-hal yang di luar, sehingga itu yang membuat dia tidak melihat sumbernya, pemiliknya, itulah Tuhan itu sendiri. Maka dalam firman Tuhan hari ini kita bisa melihat kebenaran firman bahwa orang yang di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Abraham punya masalah, Musa punya masalah, Yusuf punya masalah, Sadrak, Mesah, Abednego punya masalah, Daniel juga punya masalah, ya, Paulus juga punya masalah. Tetapi karena mereka melihat Allah di dalam dirinya, ini yang menyejukkan jiwanya. Karena Allah sudah hadir di dalam dirinya, yang berdaulat, yang bertahta. Dan ini yang membuat dia tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Tidak sama dengan kebanyakan. Maka yang membedakan orang beriman dengan yang tidak beriman, di dalam dirinya itu sudah ada Allah yang bertakhta, tetapi yang belum memiliki iman yang murni, iman yang benar, maka dia berjalan menurut rute pemikirannya, menurut cara nenek moyangnya, menurut kebanyakan orang, tapi ujung-ujungnya mereka cemas, khawatir,
gelisah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang membuat orang Kristen dengan orang dunia. Orang Kristen itu secara pribadi dia sudah memiliki hubungan dengan Allah. Kalau kekristenannya kekristenan yang dijamini oleh Allah, separah apapun keadaan, sesulit apapun keadaan, ada keteduhan. Karena dia lebih dulu melihat Allahnya di dalam dirinya. Tapi kebanyakan orang melihat masalahnya dulu daripada dirinya. Hari ini kita dikejutkan erupsi Gunung Sinabung yang sudah lama tidur, kali ini muntah di tengah-tengah COVID. Dan hari ini cukup banyak berita bermunculan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, perlu kita cek di dalam diri kita. Orang yang sudah memiliki Allah, tentu Allah berdaulat diam di dalam diri orang itu, menghadapi sejumlah masalah, menghadapi sejumlah persoalan, untuk memperlihatkan kuasa Allah di dalam diri orang itu. Mungkin kita kenal sosok yang luar biasa, Bapak kita Ayub. Ini sosok yang luar biasa. Bahkan Allah berkata kepada iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu saleh? Hubungan Ayub dengan Allah sudah terbina, sudah punya relasi yang begitu intim. Dan Allah sendiri mengatakan kepada iblis, semuanya bisa kau ambil, hanya sayangkan nyawa. Allah memperlihatkan kuasa Allah di dalam diri Ayub yang sudah terbina, terjalin bertahun-tahun bersama dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istrinya cemas dan khawatir. Bahkan dia katakan kepada Ayub, kutukilah Allah dan matilah. Tapi Ayub berkata, engkau seperti orang gila. Aku terlahir tidak membawa apa-apa, dan pulang pun tidak bawa apa-apa. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih khawatir sampai sekarang? Kalau engkau masih terus memakan obat cemas, obat gelisah, dan hidup di dalam kekhawatiran, engkau membutuhkan Yesus Kristus. Engkau sudah capek dengan caramu, engkau sudah lelah, engkau sudah menderita dengan upaya dan caramu. Sekalipun kau punya uang, punya kedudukan, punya segala sesuatu yang mau kau andalkan, tetapi itu tidak akan pernah bisa menyegarkan jiwamu. Allah ahlinya. Dia berkata di dalam ayat 33, cari. Yesus katakan, cari dulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan balikkan. Banyak orang mencari tambahan dulu. Banyak orang mencari tambahan dulu. Tunggulah Pak Pendeta, saya punya mobil dulu, baru cari Tuhan. Tunggulah Pak Pendeta, saya punya jodoh dulu, baru cari Tuhan. Tunggulah Pak Pendeta, saya punya bisnis lancar dulu, baru cari Tuhan. Tunggulah Pak Pendeta,
saya punya perusahaan dulu baru cari Tuhan. Kamu ketipu. Kamu ketipu. Iya, kamu ketipu. Tuhan tidak katakan itu. Yang Tuhan katakan yang benar ayat 33, cari dahulu sumbernya, pemiliknya. Allah hadir di dalam dirimu. Ini yang menjawab seluruh persoalan hidupmu. Ini yang membuat engkau memiliki kepastian. Karena Allah yang mau hadir di dalam diri kita adalah Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang mau bekerja, dan Allah mau menyatakan kemuliaannya di dalam diri kita, sehingga kita melihat glory di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pengalaman saudara kita Marta dan Maria dalam Lukas 10. Mari kita lihat sebentar. Lukas pasal 10 ya, ayat ke-38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah dia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Apa jawab Yesus? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini gambaran bagaimana Maria menikmati sejuknya, mempunyai Allah yang hadir di dalam dirinya, dan menikmati persekutuan dengan Allah. Sering sekali kita mengkhawatirkan, ada khawatir tentang pekerjaan, ada khawatir tentang jodoh, ada khawatir tentang masa depan, ada khawatir tentang IP, ada khawatir tentang cita-cita, ada khawatir tentang anak laki-laki dan perempuan, ada khawatir yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Maria menikmati hadirnya Allah di dalam diri. Maka Yesus katakan, Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini teguran bagi kita. Mengapa kita khawatir? Besar kemungkinan Allah belum hadir. Kemungkinan kedua, dia hadir tapi kita sibuk. Sepertinya kita mampu bisa melakukan apa saja tanpa dia. Padahal dialah anak Allah yang berkuasa. Dialah anak Allah yang menjadi Tuhan di dalam diri kita. Dan dia mau menyatakan kemuliaannya di dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bisa memperbandingkan ciri-ciri orang yang sudah memiliki kerajaan Allah, bahwa mereka hidup di dunia ini senantiasa memprioritaskan perkara-perkara surgawi. Kenapa? Karena Allah sudah ada dalam dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah menjalani hidupnya. Kenapa? Karena Allah memfasilitasi dia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan,
dengan kecemasan, dunia yang penuh dengan persoalan, dunia yang penuh serba-serbi hiruk pikuk. Dan Allah mau menunjukkan diri Allah di dalam dirinya bahwa dia beda. Maka ciri-ciri orang yang memiliki kerajaan Allah bisa kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan ayat 9, lakukanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehendak Allah. Kehendak Allah sempurna bagi orang yang memiliki kerajaan Allah. Orang yang memiliki kerajaan Allah, kehendak Allah sempurna di dalam dirinya. Kalau orang yang belum memiliki kerajaan Allah, bagaimana dia memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar? Maka sebaliknya, dia cemas, dia gelisah, dia curhat ke sana, ke sini, jauh sekali. Maka Yesus katakan, cari, jangan kamu ketipu. Jangan nanti kau mikir kalau dia punya ini dan itu, hidupnya tidak gelisah. Pasti gelisah. Allah sudah sediakan materi, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Tetapi Allah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mau mati di kayu salib, menanggung segala beban dosa kita, dan menggantikan kita yang seharusnya terhukum. Dia sendiri yang melakukannya. Dan ketika kita terima di dalam hidup kita secara iman, maka dia hadir di dalam diri kita. Maka Allah menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sejak itu kita mendapatkan jaminan kehidupan, jaminan kekekalan. Dan paling substantif, kemanapun kita berada, kita ada bersama dengan Allah. Dan ini yang membuat kelimpahan. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Itu Roma 14 ayat 17. Kita lihat Roma 14. Ya, saya bacakan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini tidak dimiliki oleh orang dunia. Orang dunia tidak mengerti ya soal kebenaran. Baik buruk dia ngerti, tapi kebenaran hakikat Allah mereka nggak mengerti. Kalau penilaian manusia mereka mengerti. Oh, baik menurut pendeta A, baik menurut si B. Tapi kebenaran Allah mutlak. Siapa yang ada dalam Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini kebenaran. Dan di dalam ayat berikutnya, di dalam konteks yang sama, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya pernah mengalami kerugian, tapi damai sejahtera itu keberuntungan saya. Kalau secara dunia, oh tidak bisa, saya tidak bisa rugi. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menerima Allah di dalam diri kita, Allah berdaulat dalam diri kita. Dia menjadi Tuhan dan Raja. Maka kalau kita sudah
hidup di dalam kebenaran, kita menikmati persekutuan dengan Dia. Dan kita sama seperti Maria yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Maria memiliki yang tersendiri, yang tidak sama dimiliki oleh kebanyakan orang. Baik, pertanyaannya, sudahkah kita mencari kerajaan Allah? Sudahkah ada Allah di dalam diri kita? Ataukah kita masih sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam dunia ini, yang setiap hari terus makan minum pakai, toh yang kita kumpulkan pun akan terpisah dengan kita, toh yang ada pun kita tinggalkan. Tetapi Allah memberi dirinya di dalam diri kita sebagai jaminan di dalam hidup kita. Allah memberi dirinya di dalam diri kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam damai sejahtera. Bukan ukuran dunia lagi, bukan ukuran untung rugi lagi, tetapi Allah dimuliakan di situ. Kalau Anda tidak mengerti tapi Anda teruskan, berarti saudara lebih pintar dari Tuhan Yesus. Berarti saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bertobatlah. Tuhan Yesus jauh lebih tahu kebutuhan saudara dan saya. Kebutuhan saudara dan saya hanya satu. Dia yang kekal, Dia yang mulia, Dia yang suci, Allah yang kudus. Allah adalah Roh yang menjelma menjadi manusia, menunjukkan gambaran Allah kepada manusia, supaya manusia tidak ragu menerima Dia dan menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupnya. Sehingga manusia itu memiliki kerajaan Allah. Allah berdaulat, Allah hadir, Allah yang menjadikan segala sesuatu sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi kita. Seperti orang tua tadi di tengah-tengah anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu melihat ada orang tuanya di situ, ketenangan, keteduhan anak itu sangat-sangat melimpah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Sudahkah kita mencari kerajaan Allah? Sudahkah kita prioritaskan itu? Jangan terbalik. Dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan balikkan. Ku cari dulu tambahan, baru kerajaan Allah kamu ketik. Maka hari ini firman Tuhan yang menegur kita, baik yang sudah beriman maupun yang belum, sampai sama-sama mencari kerajaan Allah. Bagaimana Allah berdaulat di dalam diri kita. Setelah Dia berdaulat, kita mencari wajahnya day by day, tiap hari, tiap waktu. Karena ada kata di situ selalu. Ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 tadi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Inilah yang menguatkan saya secara pribadi. Dan ketika ini teraplikasi kepada saya dan saudara, saya yakin saudara bebas dari pada kekhawatiran dan kecemasan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman bagi kami. Engkau menyuruh kami untuk mencari kerajaan Allah, supaya Engkau Allah bekerja di dalam diri kami. Engkau sudah menunjukkan contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesusahan yang begitu berat, tetapi mereka tidak kekurangan akan kasih, tidak kekurangan akan damai sejahtera, tidak kekurangan akan kebenaran. Bagaimana Bapak Abraham ketika dia tidak punya keturunan, ketika istrinya ditahan, ketika anaknya dipersembahkan. Begitu juga dengan Yusuf, anaknya Yakub yang
ditawan, dimasukkan ke sumur, dipenjarakan, difitnah. Tapi Allah ada di dalam dirinya. Begitu dengan contoh-contoh yang lain seperti Musa, Daniel di gua singa, Sadrak Mesa, Abednego di perapian, dan Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Semuanya itu Tuhan, mereka nikmati hadirnya Allah dalam diri mereka. Tuhan, kami di dalam masa COVID-19 ini, dan kami juga melihat ada meletusnya Gunung Sinabung pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau perdengarkanlah firman-Mu, supaya mereka tidak khawatir, melainkan mencari kerajaan Allah. Dan Allah hadir di dalam diri mereka sebagai pegangan, sebagai pijakan, sebagai dasar hidup. Dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang di dalam kekhawatiran, ditimpa dengan kecemasan, ditimpa dengan persoalan yang bertubi-tubi. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah mereka dan berbelas kasihanlah ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya yang bisa membebaskan kami dari kecemasan, dari ketakutan, dari kegelisahan akan persoalan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.